warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Syiar Ramadan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang pengasih tanpanya pilih kasih, dan Allah yang penyayang, sayangnya tiada terbilang. Lalu berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah berhasil mengajak umat manusia dari alam kejahilan kepada alam keislaman. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini dalam rangka mensiarkan Ramadan, kita akan membahas sebuah topik yang diberi judul sifat-sifat Rasul. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul Allah yang harus kita contoh, yang harus kita tiru, yang harus kita teladani baik siang maupun malam. Dalam berbuat dan bertindak tanduk, Rasulullah adalah contoh kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah nampak pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, di antara sifat-sifat Rasul tersebut kita baca dalam sejarah, kita baca dalam kitab-kitab bahwa sifat-sifat Rasul itu antara lain adalah yang pertama, Rasul itu selalu jujur. Kejujuran dalam menjalani kehidupan merupakan hal yang sangat mutlak kita laksanakan. Apakah kita berbuat dan bertindak tanduk, kita harus berlaku secara jujur. Mendapat kepercayaan sebagai orang jujur tidaklah segampang membalik telapak tangan. Kita contoh Rasulullah mendapat gelar Al-Amin, orang yang jujur. Beliau tidak begitu cepat, tidak begitu gampang mendapatkan gelar sebagai Al-Amin tersebut. Akan tetapi beliau lakukan dengan segala bermacam upaya yang beliau lakukan, sehingga akhirnya beliau mendapat gelar sebagai orang yang Al-Amin. Yang kedua, sifat Rasulullah tersebut adalah amanah. Menjaga amanah adalah suatu hal yang utama yang harus kita laksanakan. Baik amanah itu berupa kepercayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau diberikan oleh manusia. Para ulama menjelaskan bahwa Allah memberikan amanah itu kepada manusia terdiri daripada 5. Yang pertama adalah amanah tentang ilmu. Yang kedua, amanah tentang pekerjaan. Yang ketiga, amanah tentang pasangan hidup. Yang keempat, amanah tentang keturunan. Dan yang kelima adalah amanah tentang harta. Di mana kelima-lima tersebut amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus sama-sama kita jaga. Di antara yang 5 tersebut jangan sampai tidak kita jaga. Apakah ilmu yang kita punya, pekerjaan yang kita miliki, pasangan hidup yang kita punyai, anak yang kita miliki, dan harta yang kita punya. Mari sama-sama kita jaga dalam rangka menjaga amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, ada juga amanah yang diberikan oleh orang lain untuk kita, di mana Rasulullah pernah menyampaikan, tidak sempurna iman seseorang yang tidak menjaga amanah. Artinya apa? Jauh-jauh hari Rasul sudah menggambarkan kepada kita yang tidak mampu menjaga amanah. Artinya imannya belum sempurna. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, yang ketiga sifat Rasul itulah tabligh atau menyampaikan perintah Allah dan larangan Allah. Tidak satu pun perintah Allah dan larangan Allah yang tidak Rasul sampaikan kepada kita. Semua pesan-pesan Allah, semua perintah Allah, semua larangan Allah, semua disampaikan untuk kita. Hadirin
kaum muslimin yang berbahagia. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah Allah pernah gambarkan, ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama balagta risalah wallahu ya'misuka minan nas innallaha la yahdil qaumil kafirin. Kata Allah dalam Al-Quran, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhan kepadamu. Jika tidak, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Hadirin sidang pemirsa yang berbahagia, sifat Rasul yang keempat adalah fatanah. Artinya cerdas. Pencantuman kata fatanah dalam sifat Rasul belum diketahui sejak kapan munculnya. Para ulama terdahulu cuma menyampaikan sifat Rasul itu cuma 3, yaitu jujur, amanah, dan tabligh. Seorang ulama dari Maroko yang dikenal dengan nama Imam Al-Sanusi, dalam kitabnya Al-Bahrin hanya menulis sifat Rasul itu menjadi 3, yaitu jujur, amanah, dan tabligh. Sementara penambahan fatanah dan sifat Rasul itu muncul dalam kitab Hifayah Al-Awad karangan Muhammad bin Al-Fadali tahun 1821 Hijriah. Itu artinya sifat Rasul fatanah yang keempat itu baru muncul sekitar abad 18. Fatanah itu artinya cerdas. Rasul memang orang yang cerdas, orang yang hebat, orang yang pintar dalam berbuat dan bertindak tanduk, termasuk menyelesaikan segala permasalahan yang muncul pada umat. Pernah suatu ketika terjadi perdebatan antara suku di kota Mekah dalam rangka meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya semula. Mereka saling bertengkar, dialah yang berhak. Sementara suku lain menyatakan dia juga yang berhak. Maka dengan bijak Rasulullah menyampaikan, membagikan kainnya, sehingga masing-masing suku itu memegang kain tersebut, sehingga kembalilah Hajar Aswad tersebut ke tempatnya semula tanpa ada pertumpahan darah, tanpa ada pertentangan di antara suku yang sudah saling bertengkar tersebut. Begitulah kecerdasan, kepintaran Rasulullah dalam menyelesaikan masalah umat. Hadirin sidang pemirsa yang berbahagia, inilah yang dapat kita bahas dalam kesempatan yang singkat ini dalam rangka syiar Ramadan Kabupaten Pesisir Selatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.